Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar fisika. Hari ini saya akan menjelaskan penerapan hukum Faraday pada penghantar yang diputar dalam medan magnet. Nah, sekarang seandainya saya memiliki suatu penghantar OA, misalkan gitu ya. Nah, ini saya putar, nanti dalam suatu medan magnet misalnya memutar melawan putaran jarum jam. Boleh juga putarannya itu sama arah dengan putaran jarum jam. Jadi nanti akan timbul GGL induksi pada ujung-ujung penghantar UA bila diputar dengan kecepatan sudut tertentu, bisa dijelaskan dengan hukum Faraday. Jadi pertama pada titik 0 tidak menyapu apa-apa, berarti luasnya itu kan 0 yang disapu. Begitu dia berputar satu kali putaran, maka luas yang disapu adalah luas lingkaran. Jadi di situ ada perubahan luas bidang tembus yang menyebabkan adanya perubahan flux. Nah, anggaplah sekarang normal bidangnya itu menuju Anda, berarti muka bidang menuju Anda, padahal B-nya itu masuk bidang. Berarti sudut antara normal bidang dengan medan magnet adalah 180 derajat. Ingat, flux itu kan rumusnya BA cos theta. Lah kalau tetanya 180, berarti cos 180 itu kan min 1. Jadi akhirnya flux yang menembus bidang lingkaran itu adalah minus B kali A. Nah, sekarang kita tahu bahwa perubahan flux ini disebabkan adanya perubahan luas. Jadi perubahan luas yang disapu oleh penghantar itu. Kalau B-nya ini konstan, bukan merupakan fungsi waktu, atau bisa dikatakan B-nya itu adalah homogen di sini ya. Nah, sekarang perubahan luasnya itu berapa? Kita kan bisa tulis perubahan luasnya itu sebesar 1 kali luas lingkaran, karena berputar 1 kali tadi ya. Jadi ini pi r kuadrat. Tapi di situ jari-jari lingkaran itu sama dengan panjang penghantar. Jadi kalau begitu rumus ini bisa saya tulis min B pi L kuadrat. Lalu kita masukkan ke hukum Faraday min N delta flux per delta T. Karena ini satu penghantar saja, jadi N-nya kita isi 1. Delta fluxnya adalah min B pi L kuadrat dibagi dengan delta T. Delta T itu waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran tadi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran dinamakan sebagai periode. Jadi saya tulis T di sini. Sehingga kita dapatkan epsilon itu adalah B pi L kuadrat per T. Tetapi sering sekali persoalan ini dikaitkan dengan kecepatan sudut putar. Jadi saya manipulasi sedikit, persamaan ini saya kalikan 2/2. Nah, kalau saya kalikan 2/2, nah 2/2 kan 1 ya, tidak berubah persamaannya. Tapi kalau saya kalikan dulu 2pi per T, nah 2pi per T itu adalah omega. Ya kan? Jadi B, 2pi per T itu omega, terus ini L kuadrat per 2. Ingat ya, pelajaran kelas 10 mungkin ya di SMA, omega itu adalah 2pi per T. T itu periode. Boleh juga si omega ditulis 2pf, karena frekuensi itu adalah seper periode. Nah, sekarang kalau begitu, ini kita akan menemukan rumus apa? Epsilon sama dengan setengah B omega L kuadrat. Nah, untuk memudahkan menghafal, ini bisa dibaca setengah bawel-wel. Setengah bawel-wel gitu ya. Nah, inilah rumus GGL induksi pada ujung-ujung penghantar yang diputar memotong medan magnet. Ini sudah saya kasih keterangan ya, epsilon setengah bawel-wel tadi, di mana epsilon itu GGL induksi, satuannya volt, B itu medan magnet, satuannya Tesla, omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, L itu adalah panjang penghantar, satuannya meter, F itu frekuensi putaran, satuannya hertz, sedangkan T besar itu adalah periode putarannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Soal nomor 1 ini ada penghantar OA ya dengan panjang 1 meter diputar memotong medan magnet tegak lurus 0,2 Tesla dengan frekuensi putaran 10 Hz. Berapa GGL yang muncul pada ujung-ujung penghantar OA tersebut?
Tadi sudah saya katakan ya, GGL yang muncul pada pengantar yang diputar itu adalah setengah B omega L kuadrat. Jadi kita tinggal menguraikan omeganya. Omega itu kan 2pi atau? Nah, itu kalau dikatakan dengan frekuensi dikalikan L kuadrat. Tinggal masuk. B-nya 0,2, ini 2pi, F-nya 10 Hz, L-nya adalah 1 meter. Jadi ini 0,1 dikalikan 10 itu 1, berarti hasilnya adalah 2pi. Ingat, pi itu adalah 3,14, berarti hasilnya 6,28 volt. Itulah jawabannya. Nomor 2, ini ada penghantar AB panjangnya 1 meter diputar di dalam medan magnet 0,4 Tesla dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa GGL yang muncul pada ujung-ujung penghantar AB yang diputar tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa memilah panjang penghantar AB itu menjadi 2 bagian yang sama, yaitu bagian kiri dengan bagian kanan. Masing-masing pada ujung-ujungnya nanti akan timbul GGL epsilon 1 dan sebelah kanannya epsilon yang kedua. Kita bisa menghitung masing-masing GGL-nya. Nah, GGL-nya itu adalah pakai rumus ini kan tadi ya, GGL masing-masing setengah B omega L kuadrat. Jadi kalau epsilon 1 setengah B, B-nya sama, omeganya sama. Terus tapi L-nya L1 kuadrat. Kalau epsilon 2 setengah B omega L2 kuadrat. Perhatikan baik-baik ya di sini. Kalau kita ingat teori Gay-Lorentz pada partikel bermuatan, untuk penghantar yang sebelah kanan, penghantar yang kedua, kecepatannya kan ke sana ya. Arah kecepatan penghantarnya adalah ke atas, sehingga muatan positif akan mengalami gaya sesuai dengan arah forehand, arah telapak tangan. Jadi muatan positif akan menyisih ke kiri. Jadi ini jadi positif, yang ini negatif. Tetapi sebaliknya yang batang yang ini, ibu jari menunjukkan V, 4 jari menunjukkan B, ini ya. Nah, jadi nanti muatan positif arahnya akan mengikuti arah forehand, telapak tangan. Jadi muatan positifnya itu ke kanan, ngumpul di sini nanti. Jadi untuk batang AO, negatifnya di kiri, sedangkan positifnya di kanan, sedangkan untuk batang OB positifnya di kiri. Jadi kita seperti mendapat 2 baterai yang kutub-kutub positif negatifnya seperti ini ya. Nah, kalau saya mencari berapa GGL induksi pada ujung-ujung pengantar AB, berarti kita berjalan dari A ke B, ini kan negatifnya yang kebaca dulu, jadi min epsilon 1. Nah, yang ini positif ya, plus epsilon 2. Tapi harap diingat bahwa di sini panjang L1 itu sama dengan L2. Kalau L1 sama dengan L2, tentu saja epsilon 1 sama dengan epsilon 2. Jadi ini sama dengan epsilon 1. Kalau begitu hasilnya adalah 0. Jadi GGL pada ujung-ujung pengantar api yang diputar itu sama dengan 0. Soal yang ketiga, ini ada pengantar AB panjangnya 1 meter ya, diputar dengan poros putar O dalam medan magnet 0,2 Tesla, kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Berapa GGL yang terjadi pada ujung-ujung pengantar api yang diputar tersebut? Nah, sama seperti tadi, ini kita bisa pecah menjadi 2 bagian. Ya, bagian yang kawat OA itu pengantar OA, saya namakan sebagai pengantar yang pertama, ini yang kedua. Nanti GGL-nya pada ujung-ujung pengantar OA itu adalah epsilon 1, pada pengantar OB epsilon 2. Nah, kita tahu rumus GGL yang terjadi pada ujung-ujung pengantar yang diputar itu adalah setengah B omega L kuadrat, diputar pada salah satu porosnya ya. Jadi nanti epsilon 1 setengah B omega L1 kuadrat, epsilon 2 itu adalah setengah B omega L2 kuadrat. Nah, nanti GGL antara ujung A dan B itu adalah epsilon 2 dikurangi epsilon 1. Nah, tadi sudah saya jelaskan di soal sebelumnya bahwa ini kutub-kutubnya, perhatikan, yang negatif itu positif itu, sedangkan yang sebelah kanan positif yang kiri, negatif yang kanan. Jadi epsilon 2 itu setengah B omega L2 kuadrat dikurangi setengah B omega L1 kuadrat. Jadi setengah B omega kita keluarkan, lalu L2 kuadrat dikurangi L1 kuadrat.
Kita tinggal masukkan aja, B-nya itu 0,2, omeganya 10, L2-nya itu adalah 0,8. Ya, saya kuadrat dalam meter ini ya. Nah, sedangkan L1-nya 0,2. 0,2 meter di kuadrat. Ya, ini L2-nya, yang itu L1-nya. Sehingga di sini dapatnya berapa? Ini 0,1 kali itu 1 ya. Berarti ini tinggal ini 1 seluruhnya. Terus ini 64 kali 10 pangkat min 2, 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya 60 kali 10 pangkat min 2 volt. Jadi hasilnya adalah 0,6 volt. It's very easy problem. Soal nomor 4, ini ada batang penghantar OA, masanya 1 kg, diputar dalam medan magnet dengan poros putar O. Ternyata GGL pada ujung-ujung penghantar itu 1,2 volt. Yang ditanyakan adalah berapa momentum sudut penghantar? Itu kalau medan magnetnya 0,1 Tesla. Dan ini penghantar diputar dengan kecepatan sudut yang konstan. Nah, kita bisa menjawab seperti ini ya. GGL yang muncul pada ujung-ujung penghantar itu adalah setengah bawel-wel. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, jadi kalau begitu omeganya itu saya bisa cari berarti 2 epsilon per apa? BL kuadrat. Seperti itu ya. Momentum sudut dari penghantar itu kita bisa tulis I dikalikan dengan omega. Sedangkan I-nya, ini penghantar diputar pada salah satu ujungnya, berarti kan 1/3 ml kuadrat. Nah, masih ingat ya, penghantar atau batang kurus kalau diputar pada salah satu ujungnya, momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Lah omeganya ini saya masukkan ke sini. Omeganya 2 epsilon per BL kuadrat. Nah, ternyata L kuadratnya kita bisa coret. Nah, ini 1/3, masanya penghantar OA itu adalah 1 kg. 2, epsilonnya 1,2. Sedangkan B-nya itu 0,1. Jadi kalau begitu, ini hasilnya berapa ya? Ini kan 12 dikali 2 itu 24 dibagi 3 berarti 8. Satuannya kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 1. Nah, itulah momentum sudut penghantar OA. It's very easy problem, not complicated.